Jutaan orang pernah percaya bahwa merokok membantu mereka merasa rileks, tanpa menyadari bahwa justru nikotinlah yang membuat mereka cemas dan gelisah. Rokok kecil itu sejatinya adalah hasil akhir dari sebuah perjalanan industri yang luar biasa. Dari ladang tembakau yang disinari matahari, hingga pabrik yang mampu memproduksi puluhan ribu batang rokok per menit dengan kecepatan dan presisi yang menyaingi sektor manufaktur modern manapun. Namun pernahkah Anda bertanya, mengapa sebuah produk yang berlabel merokok membunuhmu tetap dikonsumsi setiap hari tanpa henti? Sebelum menjadi bahan baku miliaran batang rokok, perjalanan tanaman tembakau dimulai dari sesuatu yang nyaris tak terlihat oleh mata telanjang. Biji tembakau sangat kecil, sekitar 10.000 biji hanya berbobot 1 gram. Karena ukurannya yang rapuh, biji ini tidak pernah ditanam langsung di lahan terbuka. Sebaliknya, biji disemai di baki pembibitan khusus di dalam rumah kaca atau persemaian berjaring, di mana suhu, cahaya, dan kelembapan dikontrol dengan cermat. Satu baki dapat menampung 200 hingga 400 bibit. Kadang lapisan tanah sangat tipis ditaburkan di atasnya, bukan untuk menutup, melainkan menjaga kelembapan sambil tetap membiarkan cahaya matahari masuk. Dalam 5 hingga 10 hari, tunas hijau pertama mulai muncul. Inilah awal suni dari proses budidaya yang sejak saat itu akan diukur hingga kehitungan jam. Setelah sekitar 6 minggu di baki pembibitan, ketika bibit mencapai tinggi 10 hingga 15 cm, tanaman siap dipindahkan ke lahan terbuka. Namun berbeda dengan masa lalu yang mengandalkan tenaga manusia, kini proses ini dilakukan oleh mesin dengan presisi tingkat milimeter. Mesin tanam berfungsi seperti perpanjangan tangan petani. Setiap gumpalan tanah kecil berisi bibit diangkat oleh penjepit khusus, diputar ke orientasi yang tepat, lalu ditanam pada kedalaman dan jarak yang sangat terkontrol. Sensor canggih terus memantau kelembapan tanah dan kemiringan lahan, menyesuaikan tekanan dan kecepatan tanam agar bibit tidak terlalu longgar maupun terlalu padat. Di belakang mekanisme tanam, roll-roll lembut menekan tanah di sekitar akar. Cukup kuat untuk menstabilkan tanaman, namun cukup ringan agar pertumbuhan tetap optimal. Satu mesin dapat menanam hingga 12.000 bibit per jam, setara dengan pekerjaan sekitar 30 pekerja manual, meningkatkan efisiensi sekaligus keseragaman di area tanam yang luas. Seiring tanaman tembakau berakar dan tumbuh tinggi, perawatan lahan memasuki fase presisi tinggi. Daun mulai terbuka lebar, membentuk kanopi rapat di atas batang. Untuk mendukung fase ini, sistem irigasi tetes yang dikombinasikan dengan pupuk cair diaktifkan. Selang plastik tipis membentang di sepanjang setiap baris tanaman, menyalurkan air dan nutrisi langsung ke zona akar, meminimalkan pemborosan, dan memaksimalkan efisiensi. Sistem ini tidak hanya menyiram, tetapi juga mengantarkan unsur mikro yang disesuaikan dengan setiap tahap pertumbuhan tanaman. Hasilnya, tanaman tumbuh lebih cepat dan menghasilkan daun yang lebih tebal serta hijau gelap. Faktor penting dalam menentukan kualitas tembakau akhir. Saat tanaman memasuki fase berbunga, biasanya sekitar bulan Juni atau Juli, bunga ungu kecil mulai muncul di puncak batang. Meski indah, bunga ini tidak memiliki nilai praktis, dan justru menyedot nutrisi penting dari daun. Inilah saat petani harus turun tangan untuk mengalihkan energi tanaman kembali ke daun. Di kebun kecil, bunga dipetik satu persatu dengan tangan.
Di perkebunan besar, mesin berbilah putar berkecepatan tinggi digunakan untuk memangkas bunga secara seragam. Ketinggian pemotongan diatur dengan cermat agar tidak merusak batang utama. Tujuannya satu, memusatkan seluruh sumber daya tanaman ke daun sebagai persiapan panen. Sekitar 3 hingga 5 minggu setelah pemangkasan bunga, tanaman tembakau mencapai puncak perkembangannya. Daun menjadi tebal, hijau gelap, dan kaya senyawa penting. Waktu ideal untuk panen. Dulu, panen dilakukan dengan mencabut tanaman satu persatu secara manual. Kini, di lahan komersial luas, tugas ini dilakukan oleh mesin panen otomatis berpresisi tinggi. Mesin ini dilengkapi sensor optik dan kelembapan yang mampu membaca kondisi fisiologis tanaman, warna daun, ketebalan, dan tingkat kematangan. Saat kondisi ideal tercapai, lengan mekanis mengangkat tanaman dengan lembut, menggoyangkannya untuk menghilangkan debu tanpa merusak daun. Setiap mesin dapat memanen hingga 8.000 tanaman per jam, cukup untuk menjaga jalur pengeringan industri tetap berjalan siang dan malam. Segera setelah dipanen, daun tidak ditumpuk, melainkan disusun tegak di rak dengan batang menghadap ke bawah. Posisi ini menjaga sirkulasi udara dan mencegah penumpukan kelembapan yang dapat menyebabkan pembusukan. Setelah panen, daun tembakau masih lunak dan basah. Untuk pengawetan, daun harus melalui proses pengeringan terkendali di ruang tertutup, bukan lagi dijemur di bawah matahari seperti cara tradisional. Daun digantung di rak bertingkat dengan jarak seragam. Di pabrik modern, metode paling umum adalah pengeringan udara panas terkontrol presisi. Setelah kering, daun mengalami transformasi paling dramatis. Mesin pemotong industri dilengkapi 12 hingga 24 bilah paduan super kuat yang berputar hingga 3.000 putaran per menit. Dengan kecepatan ini, mesin dapat memproses lebih dari 1.000 kg daun per jam, menghasilkan jutaan serat tembakau. Daun tembakau diiris menjadi serat-serat halus selebar kurang dari 1 mm, ukuran yang menentukan cara tembakau terbakar, rasa, dan sensasi saat dihisap. Potongan yang tidak memenuhi standar dikumpulkan terpisah, dan biasanya digunakan kembali untuk produk berbiaya lebih rendah, atau teknologi tembakau tanpa takar. Setelah daun tembakau dicacah, proses berlanjut ke tahap peracikan. Fase yang menentukan karakter akhir setiap batang rokok. Berbagai jenis tembakau dari wilayah dan musim panen berbeda, dicampur dalam proporsi yang telah dirancang dengan presisi. Campuran ini tidak dilakukan sembarangan. Memastikan konsistensi rasa di setiap produksi. Pada tahap ini pula, ditambahkan bahan perisa atau pelembab tertentu untuk menjaga tekstur tembakau tetap lentur dan mudah digulung. Setelah pencampuran, tembakau dibentuk oleh mesin pengkulung. Kertas rokok dari gulungan sepanjang hingga 7.000 meter. Ditekan rapat dan direkatkan dengan perekat tanpa pauk. Mesin ini mampu menghasilkan hingga 20.000 batang rokok per menit. Semuanya seragam dalam ukuran dan berat. Batang rokok kemudian dipotong dengan bilah berputar 6.000 hingga 9.000 putaran per menit, lalu dipasangi filter. Filter disatukan dengan kertas penyambung berlubang mikro untuk mengatur aliran udara dan menghasilkan hisapan yang lebih ringan.
Tahap terakhir adalah pengemasan. Satu mesin modern dapat menyelesaikan hingga 500 bungkus per menit, lebih dari 8 bungkus setiap detik. Rokok dibungkus dengan aluminium foil berlapis perekat food grade untuk menjaga aroma dan rasa, lalu dimasukkan ke dalam kemasan karton bermerek. Setiap bungkus diberi kode batang untuk pelacakan distribusi dan diperiksa oleh sensor optik agar tidak ada cacat. Setelah melewati seluruh tahapan produksi dan pemeriksaan ketat, produk akhirnya siap dipasarkan ke berbagai penjuru dunia. Roti yang diproduksi di pabrik umumnya melalui tahapan pencampuran, pengadukan, fermentasi, pembentukan, pemanggangan, dan pengemasan. Mari kita telusuri proses pembuatan adonan roti dalam skala besar. Panen gandum modern sebagian besar dilakukan dengan mesin untuk efisiensi dan skala produksi. Mesin combine harvester yang dilengkapi dengan alat pemotong dan mekanisme perontok menjadi andalan utama dalam panen gandum. Pada tahap penggilingan, biji gandum digiling menjadi bubuk halus. Proses ini melibatkan pemisahan dedak dan lembaga gandum. Pemisahan yang teliti ini memungkinkan dihasilkannya tepung putih olahan yang halus. Proses pembuatan roti dimulai dengan pencampuran tepung secara cermat bersama air, ragi, garam, dan terkadang bahan tambahan seperti gula, lemak, serta pengawet. Tahap awal ini menjadi dasar pembentukan rasa, tekstur, dan komposisi roti secara keseluruhan. Selanjutnya, adonan diuleni untuk mengembangkan gluten yang memberikan struktur dan kekenyalan pada roti. Peralatan pembuatan roti industri mampu menangani adonan dalam jumlah besar secara efisien, sehingga menghasilkan produk yang konsisten. Setelah adonan melalui proses fermentasi yang krusial, adonan memasuki tahap pembentukan di mana adonan dibentuk sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Dalam lingkungan industri, proses pembentukan ini biasanya dibantu oleh mesin otomatis yang mengutamakan ketepatan dan efisiensi untuk memastikan keseragaman di sepanjang lini produksi. Mesin-mesin ini unggul dalam menangani adonan dalam jumlah besar dengan kecepatan dan konsistensi tinggi, yang sangat penting untuk memenuhi permintaan produksi berskala besar. Penggunaan otomatisasi tidak hanya memperlancar proses produksi, tetapi juga menghasilkan tampilan dan tekstur roti yang seragam sesuai dengan ekspektasi konsumen terhadap bentuk roti yang konsisten.
Pemanggangan merupakan tahap penting dalam proses pembuatan roti industri. Fasilitas berskala besar memanfaatkan teknologi canggih untuk memastikan efisiensi dan konsistensi hasil panggangan. Penggunaan oven besar dan sistem konveyor sangat penting untuk menangani jumlah roti yang besar. Oven berukuran besar mampu menampung banyak wayang atau sabuk konveyor berisi roti dan dirancang untuk mendistribusikan panas secara merata, sehingga setiap roti matang dengan sempurna. Skala ini memungkinkan pemanggangan banyak roti secara bersamaan, sehingga meningkatkan kapasitas produksi. Beberapa pabrik roti industri juga menggunakan sistem injeksi uap pada oven. Uap membantu menciptakan lingkungan lembab pada tahap awal pemanggangan yang mendorong terbentuknya kulit roti yang renyah. Teknik ini sangat populer dalam produksi roti bergaya artisan karena menghasilkan tekstur dan tampilan khas. Setelah proses pemanggangan, beberapa pabrik melakukan langkah tambahan untuk menyesuaikan produk akhir atau menciptakan berbagai produk berbahan dasar roti. Tepung roti yang dihasilkan dari penghancuran roti panggang banyak digunakan sebagai pelapis makanan goreng atau panggang untuk menambah tekstur dan cita rasa. Praktik umum lainnya adalah pengirisan roti secara otomatis. Mesin pengiris roti industri memastikan ukuran irisan yang seragam dan efisien sehingga memudahkan konsumen. Roti tawar iris sangat populer karena praktis untuk sandwich dan pemangganan. Pabrik roti berskala besar menggunakan sistem pengemasan otomatis untuk menangani volume produksi harian yang tinggi. Bahan kemasan dipilih dengan cermat untuk menjaga kesegaran dan kualitas roti. Banyak kemasan roti industri dilengkapi fitur seperti penutup yang dapat ditutup kembali atau teknologi pengemasan dengan atmosfer termodifikasi untuk memperpanjang masa simpan serta menjaga tekstur dan rasa produk.